Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dema Raji, dan pada kesempatan kali ini kita bakal kembali membahas dan membacakan zodiak Gemini dengan tema pesan semesta untukmu terkait dengan hubungan asmara kamu dan juga terkait dengan keuangan kamu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas semua itu karena yang jelas saya bakal mencoba membantu teman-teman untuk melihat Gemini pada kesempatan kali ini seperti apa situasi dan kondisinya. Dan video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton tentunya video ini terus masih berlaku ya. Saya menggunakan 3 deck kartu. Yang pertama adalah ini, kita akan shuffle, kita akan buka ya. Kita akan lihat seperti apa situasi dan kondisi Gemini. Hubungan asmara Gemini seperti apa, keuangan Gemini seperti apa, dan mungkin nanti bisa kebaca hal-hal lain tentang Gemini seperti apa. Oke? Buat teman-teman yang kepengen konsultasi dan juga private reading, silahkan aja untuk langsung chat ke nomor WA yang ada di pojok kanan atas ya. Oke, langsung aja kita bakal ambil 5 kartu, kita keluarkan satu persatu. Pesan apa saja untuk Gemini, pesan semesta untuk Gemini kira-kira apa saja, dan kita lihat. Oke, semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman, terutama buat kamu yang ngerasa sedang butuh sekali pencerahan, karena seringkali dalam kehidupan kita selalu datang masalah silih berganti, dan disitulah kadang-kadang kita perlu ngobrol dengan seseorang, dengan siapapun. Dan saya berharap video ini anggap sebagai interaksi antara kita, ya, antara saya dengan kamu. Walaupun interaksinya tidak dua arah, tetapi saya berharap di sini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Dan saya melihat begitu banyak teman-teman yang punya masalah-masalah ya, yang ada di luar Indonesia itu banyak sekali. Saya mau berpesan juga buat teman-teman yang ada di luar Indonesia, buat teman-teman cewek ya, terutama yang di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya, untuk tetap dan selalu berhati-hati, terutama ketika kamu berkenalan dengan cowok gitu kan. Hampir rata-rata dari mereka ya yang berkenalan dengan cowok, dan cowok itu ada di Indonesia lah dan sebagainya, lalu kemudian ujung-ujungnya adalah ada semacam pengeretan, penipuan, dan berkaitan dengan masalah keuangan. Ada yang pinjam, hutang, minta dan sebagainya, bahkan sampai ada yang sampai ratusan juta, lalu kemudian nggak jelas uangnya itu bakal seperti apa kelanjutannya ya. Jadi pesan saya adalah berhati-hatilah ketika kenalan dengan seseorang. Satu hal yang paling penting buat kamu ingat adalah jangan gampang percaya, jangan gampang di PHP-in ya. Jangan mudah terkena rayuan-rayuan gombal yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya nanti dia minta duit dan sebagainya ya. Saya ingatkan itu buat teman-teman karena saya merasa miris sekali dengan banyaknya kejadian yang seperti itu, karena mereka banyak yang telepon ke saya juga untuk konsultasi dan sebagainya. Saya merasa miris, merasa sedih juga gitu kan, karena kalian di situ kerja nggak gampang, nyari duit juga nggak gampang gitu kan, harus pakai tenaga lah, berkorban waktu, jauh dari keluarga dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya ditipu sama orang yang nggak bertanggung jawab. Ini rasanya tuh bikin emosi juga gitu kan. Kadang-kadang kita yang mendengar saja rasanya tuh nggak asik banget ya. Jadi buat teman-teman yang barangkali saat ini nonton, semoga pesan saya ini bisa menjadi pesan yang selalu diingat ya. Jadi harus hati-hati, jangan gampang percaya dan jangan gampang di PHP-in, jangan gampang kena rayuan gombal. Hati-hati kalau ujung-ujungnya duit ya, kamu harus tegas untuk mengatakan tidak gitu loh ya. Oke, kembali ke Gemini. Kita melihat bahwa Gemini untuk masalah asmara di sini saya melihat sepertinya ada kabar baik ya, ada kabar baik. Karena untuk Gemini yang saat ini sedang jomblo, saat ini lagi sendiri, saya merasakan kamu bakal ketemu dengan seseorang yang memang satu frekuensi. Jadi kamu bakal ketemu dengan soulmate kamu ya. Tetapi yang jelas untuk Gemini secara keseluruhan, baik yang jomblo maupun yang sudah berpasangan, saya melihat bahwa di sini ada kartu berenergi soulmate yang menunjukkan bahwa kamu itu bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu. Amin ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi doa juga buat kamu. Karena saya melihat di kartu pertama ini menunjukkan sekali bahwa kamu itu mendapatkan energi atau pesan bahagia dari alam semesta bahwa kamu ketemu dengan seseorang yang sesuai dengan harapan kamu. Nah, bagi yang jomblo, jangan khawatir,
ini berarti kamu bakal segera bertemu. Buat yang sudah berpasangan, bisa jadi berarti apa yang kamu miliki sekarang ini, pasangan kamu sekarang ini, berarti dia adalah orang yang pas dan tepat buat kamu. Karena disadari atau tidak, di kartu kedua ada attraction, bahwa tanpa disadari, ya, hukum vibrasi, energi, pikiran kita, perasaan kita itu kan bekerja dan terpancar ke alam semesta. Lalu bekerja, gitu kan, bekerja. Alam semesta itu kemudian mengembalikan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya apa? Bahwa apa yang kamu rasakan selama ini, bahwa kamu kepengen ketemu dengan seseorang, ketemu dengan pasangan, itu sepertinya diwujudkan oleh alam semesta. Dan attraction di sini telah bekerja dengan baik. Ini hukumnya adalah law of attraction, LOA. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang sering kamu pikirkan, itulah yang kemudian terjadi. Jadi kamu menarik segala sesuatu yang berhubungan dengan pasangan, ya. Bisa jadi juga dalam hal ini menarik sesuatu yang berkaitan dengan rezeki juga. Tapi kita fokus ke masalah pasangan terlebih dahulu, ya. Jadi yang kedua. Terus kemudian terlebih buat kamu yang memang saat ini benar-benar aman buat dicintai, kamu akan segera menemukan dan juga akan segera bertemu dengan seseorang itu, gitu loh. It is safe for you to love, ya. It is safe for you to love. Jadi kamu aman buat dicintai. Artinya adalah apa? Kamu benar-benar free, single, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, gitu loh. Nah, apabila buat teman-teman Gemini ternyata masih ada sesuatu yang belum selesai, berarti kamu harus selesaikan. Karena jangan pernah memulai hubungan baru ketika kamu belum selesai dengan hubungan lama kamu. Ya, itu pesan penting. Sekali lagi, jangan pernah memulai suatu hubungan baru apabila kamu belum selesai dengan masa lalu kamu, gitu loh. Ya, itu penting sekali. Jadi amankan, pastikan bahwa diri kamu aman, dan kamu pun juga akan bertemu dengan seseorang yang aman. Artinya bahwa kamu benar-benar bertemu dengan sesama single, sesama memiliki status yang free, ya, tidak ada gangguan-gangguan. Ya, semoga ini menjadi sebuah afirmasi, sugesti, sekaligus harapan-harapan dan doa buat teman-teman Gemini, ya. Ini ada free yourself juga, pas banget, ya. Jadi bebaskan diri kamu dari hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu atau apapun yang sekiranya itu akan mengganggu hubungan kamu ke depannya nanti. Karena sekali lagi pesan semesta di sini akan mendatangkan seseorang yang memang dia adalah seseorang yang kamu impikan selama ini. Dan itu kapan akan terjadi? Energi bisa maju mundur, tetapi kalau dari kartu yang keluar di kartu kelima di sini very soon, berarti segera secepatnya. Tapi kalau bicara energi maju mundur, berarti ada yang segera akan mendapatkan itu, ada juga yang sudah mendapatkan hal itu. Oke? Jadi itu gambarannya. Saya akan buka kartu di baris kedua, dan ada kemungkinan nanti saya balik lagi ke baris kartu pertama di sini untuk melihat di masalah keuangan atau rezeki kamu, ya. Tapi sekarang kita fokus di masalah asmara kamu terlebih dahulu, karena saya melihat bahwa untuk Gemini, sebagian di sini memang sedang berharap banget bertemu dengan seseorang yang bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam hidupnya, gitu ya. Bisa dijadikan sebagai teman hidup, ya. The situation will improve. Oke, jadi segala situasi memang tidak terduga lah, ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa jadi terjadi tiba-tiba atau di luar dugaan. Ada keajaiban yang datang, ya, semuanya mungkin untuk terjadi, ya. Oke, saya baca nanti kalau sudah keluar 5 kartu. Ini sepertinya kartunya bagus-bagus, ya. Oke. Nah, di 5 kartu kedua saya melihat bahwa situasi memang bisa tidak tertebak, ya, unpredictable, ya. Tetapi jangan khawatir ketika kamu melakukan afirmasi, visualisasi, dan memberikan sugesti positif pada diri kamu sendiri, attraction di sini akan bekerja, dan otomatis di sini juga meskipun situasi dan kondisi tidak terduga, paling tidak apa yang dominan di dalam pikiran kamu itulah yang akan terjadi. Di sini yes berarti artinya pesan semesta berarti mengatakan semuanya apa yang kamu harapkan diiyakan lah, ya, kurang lebih secara sederhana pemahamannya seperti itu. Dan apapun itu terkait dengan kesuksesan, kamu juga akan menjadi orang yang semakin sukses dan sebagainya. Nah, berarti jika bicara tentang keuangan, ya, keuangan
secara finansial ya, kamu itu memang akan mencapai pada tahap-tahap menuju kepada sukses ya. Di mana di kartu Reconciler terus kemudian Meditation Bring Answer di sini menunjukkan bahwa proses itu tetap harus kamu lalui ya. Jadi kalau sekarang misalnya kamu sedang berproses menuju kepada suatu hal yang lebih baik, kamu bekerja keras, kamu kreatifnya bagus, kreativitasnya bagus, terus kemudian kamu tidak mengenal lelah, apapun disikat, diterjang lah dan sebagainya, tanpa peduli ini itu segala macam. Karena gini teman-teman, banyak orang yang pada akhirnya stuck, mandek, ya gitu-gitu aja. Karena apa? Karena terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak blok-blok, ya, mental block. Nah, mental block itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi makanya saya selalu bilang, jangan pernah menyalahkan apapun di luar diri kita, ya, karena segala sesuatu semua datang dari kita sendiri. Ya, jadi kalau misalnya ternyata kamu ngerasa, kok selama ini aku nggak dapat kerja ya, selama ini kok aku nganggur ya, selama ini kok rezeki susah dan sebagainya. Karena apa? Coba, kamu harus evaluasi diri. Karena apa? Sekali lagi bahwa semua itu pasti kembali kepada diri kita lagi. Artinya bisa jadi ketika belum ada progres-progres yang bagus di dalam diri kita, berarti ada sesuatu yang memang juga kurang, bisa jadi kurang action ya, gitu. Makanya saya bilang, udah, apa ya, sikat aja, sikat aja gitu. Apapun, kerjakan gitu. Terlebih nanti ketika kamu misalnya merasa dan menyadari bahwa kamu ada passion di mana, nah udah itu fokusin di passion kamu gitu loh. Ya, jadi ketika kita bekerja di relnya, on the track sesuai dengan passion, insya Allah itu juga akan memudahkan jalan kita, memudahkan rezeki kita dan sebagainya. Nah, di sini saya pesan buat Gemini juga saya rasa demikian ya. Jadi kamu bekerjalah di track kamu ya, jadi di passion kamu. Agar apa? Agar kamu di dalam mengerjakan itu enjoy, asik ya, dan semuanya lancar. Karena apa? Bekerja ketika didasari dengan perasaan senang, bahagia, happy, otomatis itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa di luar dugaan-dugaan kita, di luar ekspektasi kita ya. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Nah, sekali lagi termasuk tadi untuk masalah asmara, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kamu Gemini akan ketemu dengan seseorang. Buat yang sudah ketemu juga harus dijaga dengan baik, karena disitulah kamu mendapatkan suatu kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu adalah apabila kita bisa mencapai secara psikologis ya, bahwa kebahagiaan itu kita bisa rasakan apabila seseorang atau manusia itu bisa mencapai suatu keinginan-keinginan dan harapan-harapannya ya. Dan kepuasan itu juga akan diperoleh ketika seseorang bisa melakukan misalnya beli ini, beli itu dan sebagainya. Tetapi harus diingat konsep yang selalu saya berikan tentang need and wants ya, di mana ada skala prioritas yang harus kamu utamakan, yaitu adalah need ya. Jadi utamakan semua yang berhubungan dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Kebutuhan terlebih dahulu, baru keinginan menyusul. Itu pun jika kondisi dan situasinya memungkinkan. Gitu teman-teman. Nah, saya akan melihat secara keseluruhan tentang hal yang sedang kamu rasakan saat ini. Saya merasakan bahwa teman-teman Gemini ada hal-hal yang saat ini memang sedang ditunggu ya. Bisa jadi di masalah perjodohan, di masalah asmara kamu masih menunggu seseorang. Tapi nggak usah khawatir, sekali lagi di kartu pertama udah memberikan pesan bahwa kamu akan bertemu dengan seseorang itu, soulmate kamu. Terus kemudian itu akan ketarik, kapan? Itu segera. Nah, di sini di kartu terakhir ada Meditation Bring Answer ya. Kamu boleh ya melakukan misalnya ibadah, dirajinkan lagi, kamu lebih fokus ke ibadah juga, berdoa secara khusyuk ya, bisa juga mungkin meditasi, afirmasi dan sebagainya. Apa? Supaya kamu mendapatkan jawaban-jawaban dari apapun yang kamu inginkan selama ini atau saat ini gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu wacana tersendiri. Kita akan melihat di 5 kartu yang ketiga. Oke. Sorry, berantakan ya. Oke. Kita akan lihat lagi kartu ketiga.
Oke, ini saya bacakan ya nanti setelah keluar 5 kartu. Baik. Teman-teman, pesan dari alam semesta bagi teman-teman Gemini saat ini, tetaplah semangat, kesenggol. Tetaplah semangat, tetaplah bekerja keras ya. Karena dengan bekerja keras tentu akan menghasilkan sesuatu. Bergerak, berkarya, dan teruslah bekerja ya. 3B, bergerak, berkarya, bekerja. Bergerak, berkarya, bekerja. Jadi 3B itu selalu kita pegang. Karena apa? Kalau kita diam, tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagian dari cakra kita, base cakra atau cakra dasar itu akan semakin ketutup. Nah, tanda-tanda kalau cakra dasar ketutup berarti sudah saya sampaikan di video kemarin juga ya sebelum ini. Tandanya adalah apa? Kamu ngerasa berat, malesnya semakin kerasa banget, mager terus gitu kan. Jarang bersosialisasi dan sebagainya. Terus kemudian kamu ngerasa bahwa kok di badan berat banget ya. Nah, berarti ada energi-energi yang kurang bagus di dalam diri kamu sendiri. Karena apa? Jadi rasanya nggak fresh gitu loh. Nah, makanya apa? Perlu yang namanya bergerak. Bisa olahraga, bersosialisasi, ya, berkegiatan apapun, beraktivitas dan sebagainya. Jadi itu teman-teman yang harus kamu lakukan untuk Gemini. Karena sebagian dari Gemini saya melihat juga termasuk orang yang introvert ya. Sebagian, saya bilang sebagian, tidak semua. Oke, terus yang kedua, ini akan ada datang seseorang, ya, akan datang seseorang. Ini yang berhubungan dengan asmara, dan ini juga khususnya buat kamu yang memang masih jomblo. Yang buat yang sudah punya pasangan, ya sudah, ini berarti sudah terjadi. Bagi yang masih jomblo, ini akan datang, ya, itu adalah soulmate kamu, yang ketarik ke kamu dan hadir ke dalam kehidupan kamu. Kamu bisa jadi ada kenalan yang tiba-tiba nggak sengaja kamu kenal, atau bisa jadi orang lama yang kemudian datang kembali, nongol kembali dalam kehidupan kamu. Oke, terus kemudian di sini sepertinya kamu butuh bantuan teman atau siapapun untuk berkonsultasi terkait dengan hal-hal yang nanti muncul. Kalau memang kamu membutuhkan solusi, ya, itu kamu sepertinya harus ada teman untuk diajak ngobrol dan bicara. Kemudian di masalah pekerjaan, saya melihat kamu juga nanti akan ada tawaran. Ada tawaran. Ya, buat kamu yang mungkin bekerja akan ada tawaran, bahkan tawaran itu nggak hanya satu, tapi bisa 2. Saya melihat di situ ada tawaran dan kamu merasa kayak ada kebingungan. Ini gue harus pilih yang mana? Nah, makanya saya bilang kamu harus ada teman yang diajak konsultasi atau bicara. Tetapi di kartu kelima saya merasakan ada semacam energi kesedihan yang masih dimiliki oleh Gemini, ya. Jadi saya merasakan ada energi kesedihan yang masih sering kebawa oleh si Gemini. Nggak ngerti, ini bisa jadi ada yang berhubungan dengan masa lalu, atau yang masih berhubungan dengan mantan. Makanya saya bilang, kalau kamu kepingin memulai suatu hubungan baru, maka selesaikan dulu urusan kamu dengan masa lalu kamu. Oke? Jadi jangan sampai kebawa sampai hari ini, karena itu bisa mengganggu kamu. Gitu teman-teman ya. Yang bisa saya bacakan. Jadi hal yang harus kamu lakukan, ya kamu harus tetap semangat dan selesaikan yang belum selesai dengan masa lalu kamu, harus kamu selesaikan. Caranya bagaimana? Ya kamu harus mengikhlaskan, kamu harus menerima, kamu harus bisa healing maupun releasing, ya. Dan apabila kamu ngerasa ini, wah Mas Damar tapi berat nih, aku trauma, aku masih belum bisa move on dan sebagainya misalnya, ya sudah, berarti kamu memang butuh bantuan seorang soul healer atau hipnoterapis lah atau apa gitu kan. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, saya rasa itu teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, wacana-wacana dan juga pencerahan buat teman-teman Gemini dan juga cross watcher. Semoga ini bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.